Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawi kita pada pagi hari ini, masih pada Perang Badar, dan ini adalah episode yang terakhir, yaitu Perang Badar episode yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang duel 1 lawan 1. Jadi dalam tradisi peperangan, sebelum perang itu ada duel 1 lawan 1. Waktu itu yang diminta Rasulullah maju adalah Auf bin Al-Haris, Muawwidh bin Al-Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Lalu kemudian dari pasukan Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ketika keenam orang ini berduel 1 lawan 1. Akan tetapi orang Quraisy, 3 orang Quraisy tadi bertanya, "Man antum? Siapa kalian ini?" Maksudnya dari mana? Kemudian 3 orang tadi mengatakan, "Nahnu minal ansor." Kita dari kaum Ansor. Orang Quraisy mengatakan bahwa malana bikum min hajah. Kita tidak ada urusannya dengan kalian. Akufa'u kiram, yang kami inginkan itu adalah yang sederajat dengan kami, yaitu siapa? Orang-orang Quraisy. Kemudian orang Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, akhrij ilaina akufa'ana kiram." Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, keluarkanlah orang-orang dari golongan kami yang sederajat dengan kami. Kemudian Rasulullah mengutus, "Kum ya Ubaidah ibnu Al-Haris, kum ya Hamzah, kum ya Ali." Akhirnya 3 orang ini, Ubaidah ibnu Al-Haris, Hamzah, dan Ali maju. Setelah mereka maju, kemudian orang Quraisy mengatakan, "Na'am akuffa ana kiram." Ya, ini baru sederajat dengan kami. Lalu kemudian Hamzah melawan Syaibah, lalu Ubadah melawan Utbah, dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib bisa memenangkan duel itu, akan tetapi Ubaidah seri, bahkan kakinya terkena tebasan pedang. Akhirnya Hamzah dan Ali bin Abi Thalib membantu Ubaidah ini untuk membunuh Utbah. Nah, itu adalah sekilas yang kemarin. Akhirnya kemudian orang-orang Quraisy merasa emosi karena jagoannya, ketiga jagoannya yang ahli dalam bertengkar itu kalah. Nah, yang ahli aja sudah kalah, bagaimana yang lain? Akhirnya kemudian Abu Jahal marah, emosi, kemudian mengatakan serbu. Akhirnya 1000 orang semuanya maju tanpa memikirkan strategi, tanpa memikirkan apa, pokoknya maju semua. Mereka terbakar emosi. Maka di sini kita akan membahas perang massal. Tadi kan duel 1 lawan 1. Ini perang massal, berperang semua. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, dibuatkan tenda komando di belakang. Kemudian turunnya para malaikat, lalu serangan balik. Jadi di awal umat muslim itu tidak menyerang tapi bertahan.
Setelah ada berita malaikat turun, baru melakukan serangan balik. Lalu di sini ada beberapa kisah pertolongan malaikat, lalu kekalahan telak dan terbunuhnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini terbunuh di perang Badar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin menyambut kedatangan kaum musyrikin dengan ayunan pedang, dengan meneriakkan yel-yel, ada yel-yelnya, yakni ahad, ahad yang esa. Jadi mereka datang ditebas, mereka datang ditebas. Jadi mereka bertahan, strateginya bertahan dahulu. Kemudian Rasulullah berada di tenda komando yang belakang untuk berdoa. Ya, ini strateginya Rasulullah. Kaum muslimin masih bertahan, belum menyerang tapi masih bertahan. Ya membunuh tapi ya tidak maju bahasanya gitu. Kemudian Rasulullah di tenda komando belakang berdoa. Allahumma anjisli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, sesungguhnya aku menagih sumpah dan janji. Nah, ini ada kalanya doa itu sedikit nagih janjinya Allah. Jadi kalau misalkan begini, dalam Al-Quran itu kan kalau tahajud itu kan apa ayatnya ya? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqi qaulika fatahajjat bihi nafilat. Jadi satu nabi. Ya Allah, saya memohon kepadamu berdasarkan kehakan atau kebenaran firman-Mu. Kemudian disebutkan firman-Nya, baru kemudian berdoa. Nabi berdoa kepada Allah, menagih janji Allah bahwasanya Allah akan memenangkan kaum muslimin. Kemudian doa yang selanjutnya juga, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, seandainya Engkau jadikan pasukan Islam itu kalah, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Ya Allah, jika Engkau menghendaki kehancuran pasukan Islam, niscaya Engkau tidak akan disembah selamanya setelah hari ini. Nah, doa yang kedua ini saya sempat ragu, ini kok soto-soto ngancem sampai pangeran. Tapi ternyata rawahu Muslim, Sahih Muslim. Lalu saya cari-cari, ternyata Rasulullah memang saat itu keadaannya sedang betul-betul hampir putus asa. Dengan jumlah kaum musyrikin yang segitu banyaknya, Rasulullah itu hampir putus asa. Kemudian doanya nemen banget pokoknya. Bahkan malamnya kan tidak tidur ya. Kemarin saya ceritakan itu. Para pasukan muslim dikaruniai kantuk oleh Allah. Bahkan sampai banyak yang tidak sedikit yang kemudian mimpi basah. Tapi Rasulullah tidak tidur semalaman. Bahkan ketika perang berlangsung, Rasul terus berdoa. Di tenda komando itu didampingi oleh Abu Bakar. Nah, ketika berdoa itu saking nemennya, saking khusyuknya, sampai mantel beliau itu jatuh. Dan Abu Bakar pun mengambil mantel itu lalu menaruhnya kembali di pundak. Saya mengatakan ya bahasanya, cukup ya Rasul, jenengan ini Rasul pasti doanya dikabulkan, wis ndak usah nemen-nemen ndonga, begitu ya. Bahasanya karena juga Abu Bakar kasihan melihat Rasul doanya itu nemen banget, serius sekali gitu ya. Akhirnya ketika berdoa itu Nabi sedikit terkantuk, ya karena wajar tadi malam itu tidak tidur, ya agak terkantuk, tetapi kantuknya itu ternyata mendapatkan wahyu. Wahyunya apa? Wahyunya itu bahwasanya Allah menginformasikan akan turun ribuan malaikat membantu. Nah, itu dia. Setelah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Absyir ya Aba Bakrin, ataka nasrullah." Berilah kabar gembira wahai Abu Bakar kepada pasukan muslim bahwa Allah memberikan pertolongan.
Hadza Jibrilu akhidun bi anani farasi yaquduhu ala sanayahun naqab. Itu ada Jibril. Nah, nanti melihat, itu ada Jibril sedang mengendarai kudanya, memegang pelana kudanya dengan desiran debu yang menggulung-gulung. Nah, itu Jibril sudah datang. Nah, begitu. Berilah kabar gembira ya Aba Bakrin, absyir ya Aba Bakrin. Nah, apa wahyu yang turun? Idh yuhyi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kamu. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, maka akan diturunkan ketakutan kepada hati orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi wahyu, di antara wahyu yang turun ketika Nabi berdoa di tenda komando. Kemudian turun lagi juga wahyu idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, dikabulkan doa itu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat. 1000. Jadi kaum musyrikin 1000, kaum muslimin 300, malaikat 1000, jadi 1300. Yang datang berturut-turut murdifin, jadi bergelombang. 1000 itu enggak semua, mungkin 300 dulu, kemudian 250, kemudian 1000. Dan malaikat ini berwujud sebagai manusia. Apa buktinya? Nanti ada beberapa kisah saksi yang menjelaskan itu dan menaiki kudanya. Lah setelah mendapatkan wahyu itu, kemudian Rasulullah keluar dari tenda komando mengenakan baju besinya. Baru Rasul ikut turun berperang. Lalu kemudian Rasul seraya membacakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Baru kemudian melakukan serangan balik. Tadi kan bertahan. Setelah berdoa nemen, kemudian mendapatkan wahyu, kemudian absir ya Aba Bakrin, kemudian Nabi keluar membawa baju perang, ikut langsung memimpin peperangan. Kemudian Nabi memberi semangat kepada orang-orang muslim, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. La yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban mukbilan ghairu mudbirin. Siapapun di antara kalian yang berperang hari ini dengan penuh kesabaran, rasa harap dan maju terus pantang mundur, illa adkhalahullahu jannah, kecuali Allah akan memasukkan surga. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Bangkitlah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kumu, bangkit semua, sambutlah surga Allah. Nah, dengan motivasi seperti itu, orang-orang muslim tambah terbakar semangatnya. Nah kemudian baru melakukan serangan balik. Serangan balik ini pas ketika kaum musyrik sudah mulai melemah. Nah, jadi nek perang itu kan tenaga iku aja ditokno kabeh dhisik. Karena waktu itu masih lama gitu, kayak tinju gitu kan, kabeh di awal langsung ditokno kabeh, tengah-tengah sudah lemes, baru dihajar serangan balik. Nah kemudian baru ada serangan balik. Nah ketika serangan balik itu tentu sudah ada malaikat bersama mereka bergabung. Nah ini ada beberapa kisah betapa malaikat itu betul-betul ada dalam peperangan itu. Yaitu Ibnu Sa'ad meriwayatkan sebuah kisah dari Ikrimah bahwa dia berkata, di tengah kecamuk perang Badar sering kami jumpai kepala-kepala musuh yang terjatuh ke tanah tanpa kami ketahui siapa sebenarnya yang menebasnya.
Dan tidak sedikit kami jumpai tangan-tangan musuh yang terpotong tanpa tahu siapa yang memotongnya. Jadi perasaan kaum muslim ini enggak motong orang ini, enggak membunuh kok ya wis terbunuh gitu. Mau dibunuh belum sampai di lehernya udah tugel duluan. Kan aneh. Ibnu Abbas menuturkan tatkala salah satu pasukan muslim berusaha keras memburu orang musyrik yang ada di hadapannya, tiba-tiba ia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya. Nah, ini kudanya Jibril. Di saat yang sama ia mendengar seorang penunggang kuda yang berkata, "Aqdim Haizum, majulah Haizum." Nah, Haizum itu nama kudanya Jibril. Jadi ada suara cambuk, ceples gitu ya. Tidak lama kemudian ia melihat orang musyrik yang baru jatuh terkapar di tanah. Saat didekati ternyata orang musyrik itu tewas dengan kondisi terkoyak di bagian hidung wajahnya, kayak semacam bekas kena cambukan. Jadi ada suara akdim ya Haizum. Jadi Haizum itu adalah ini ilustrasi ya. Ilustrasi. Saya nyari kok ya ono gambar. Jadi kuda perangnya malaikat Jibril ikut berperang di perang Badar. Wallahu a'lam ini kudanya putih atau hitam. Kalau dalam beberapa riwayat itu putih gitu kudanya malaikat Jibril. Pokoknya enggak ada ininya ya, apa namanya, tanduk di depan. Kalau tanduk di depan itu unicorn. Mainannya anak-anak. Nah itu malaikat Jibril. Tapi ternyata bukan malaikat Jibril saja, banyak malaikat yang datang. Kemudian kisah yang lain, salah seorang Ansor yang melihat kejadian ini langsung menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Yang orang yang mati kena cambuk tadi wajahnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Sodaqta dzalika min madadis sama'is salisa." Kamu benar. Itu bantuan dari benar, malaikat sudah ada ini, sudah hadir. Itu kelihatan lagi duduk. Kemudian kisah yang lain, Abu Dawud Al-Mazini menuturkan kenangannya saat perang Badar. Ini cerita-cerita ketika selesai perang Badar, terus bodoh ketemu-ketemu, nyangkruk-nyangkruk, cerita, gitu. Saat aku mengejar orang musyrik, nah dia itu lagi ngejar orang musyrik, kemudian mengayunkan pedang untuk memenggal kepalanya, tiba-tiba kepalanya terlepas duluan sebelum pedangku mendarat di batang lehernya. Aku sadar bahwa ia terbunuh bukan karena tebasanku, tapi karena malaikat. Kemudian ada lagi salah seorang sahabat Ansor yang datang kepada Rasulullah dengan membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, sebagai tawanan, ditawan ya. Di hadapan beliau Abbas berkata, "Demi Allah bukan orang ini yang menangkap dan menawanku, loh, bukan orang ini, bukan orang Ansor ini," gitu. Pokoknya yelah-yelah, yang kata orang Ansor, loh saya yang tangkap ya Rasul. Yang ditangkap merasa, loh dudu awakmu sing nangkap aku gitu. Pokoknya debat. Yang menangkapku adalah laki-laki berwajah sangat tampan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa malaikat itu berwujud manusia. Ia mengendarai kuda yang sangat gagah perkasa. Aku belum pernah melihatnya di tengah-tengah mereka. Nah, orang Ansor tadi menyaut, "Wahai Rasulullah, akulah yang menangkap dan menawannya." Dia masih ngeyel, mungkin ingin menunjukkan bahwa aku itu sudah mendapatkan tawanan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Uskut, wis meneng wae, uskut. Faqad ayyadakallah bimalakin karim." Sungguhnya kamu itu sudah dibantu oleh Allah dengan malaikatnya yang mulia. Faqala Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'a ahadakum Jibril wa ma'al akhar Mikail." Nah, ternyata selain Jibril juga ada Mikail, wa Israfil malakun azim yashhadul qital. Israfil juga ikut menyaksikan peperangan itu. Au yakunu fil qital, dan juga ikut berperang. Nah, ini betapa istimewanya perang Badar ini. Malaikat Israfil, malaikat Mikail ikut-ikut berperang. Nah, kemudian setelah melancarkan serangan balasan dibantu dengan malaikat itu, akhirnya mereka banyak korban berjatuhan. Tidak sedikit dari kaum musyrikin yang lebih memilih lari mundur ke medan perang, sehingga kemudian semakin mudah dan akhirnya orang-orang musyrik pun masih banyak yang hidup ya. Itu kemudian kabur tunggang langgang.
Nah, ini komandan perangnya yang paling ditakuti seantero Mekah ternyata terbunuh di perang Badar. Siapa yang membunuhnya? 2 anak muda ternyata yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal ini dibunuh oleh Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Muawwid bin Afra. Ini ada 2 versi ceritanya terbunuhnya Abu Jahal. Versi yang pertama, 2 pemuda ini, Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Muawwid bin Afra, datang kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, mana Abu Jahal? Jadi Abu Jahal itu sudah terkenal, tapi mungkin karena dulu tidak ada media sosial ya, jadi wajahnya mungkin tidak begitu tahu mana yang Abu Jahal. Juga bisa jadi ketika itu waktu pakai baju perang dan ribuan orang kan ya ketutup. Akhirnya Abdurrahman mencoba mencari, matanya kesana kesini, akhirnya ketemu. Oh, itu sebelah sana. Akhirnya 2 anak muda ini datang, lalu kemudian membunuh Abu Jahal. Setelah terbunuh, 2 anak muda ini menghadap Nabi. Kemudian Nabi berkata, siapa yang membunuh Abu Jahal dari 2 kalian ini? Di antara kalian ini siapa yang membunuh Abu Jahal? Kemudian 2 anak muda ini mengatakan, saya, serentak, saya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian sudah mencuci pedang kalian? Belum. Akhirnya pedangnya dilihat masih ada darahnya itu. Mungkin Nabi bisa menganalisis ya. Oh, kalian berdua berhasil membunuh Abu Jahal. Jadi yang membunuh ya dua-duanya itu. Akhirnya kemudian ghanimahnya Abu Jahal, pakaian baju besi, pokoknya ghanimahnya Abu Jahal diberikan kepada pemuda ini. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, 2 anak ini mencari Abu Jahal sendiri, tidak melalui Abdurrahman bin Auf. Kemudian ketemu Abu Jahal itu berada di bawah pohon yang rindang dengan dijaga oleh orang-orang Quraisy, gitu ya. Lalu kemudian salah satu daripada Mu'adz ya. Mu'adz ini lompat ke dalam penjagaan dari orang Quraisy itu, kemudian menebas pinggangnya Abu Jahal. Lalu kemudian karena ada orang Quraisy yang menjaga, akhirnya Mu'adz ini juga dilawan, kalau nggak salah oleh putranya Abu Jahal, kena tangannya. Nah, tangannya ini kawil-kawil, kiwil-kiwil, hampir putus. Bahkan dalam ceritanya itu dia itu tidak bisa jatuh gara-gara kulitnya yang masih, jadi daging anunya wis putus tapi kulitnya belum, sehingga kiwil-kiwil gitu ya. Lalu kemudian dia berusaha melawan Abu Jahal lagi. Nah, tapi ini kan susah ini ya, kiwil-kiwil terus gini, ditaruh belakang ya kiwil-kiwil. Akhirnya kemudian Mu'adz ini memotong sendiri ininya, mesisan itu geldel, hanya terbatas tergantung oleh jenis kulit aja kan. Akhirnya dipotong, kemudian melawan Abu Jahal lagi. Lalu kemudian datang yang satunya, Muawwid bin Afra. Ini kemudian menebas Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal tersungkur tapi durung mati, sekarat. Lalu kemudian Muawwidz ini ternyata setelah menebas Abu Jahal, lalu kemudian dia ikut berperang lagi, akhirnya meninggal di medan perang. Sedangkan Mu'adz ini masih hidup sampai setelah perang Badar. Nah, setelah perang usai, Rasulullah bertanya, ada yang tahu Abu Jahal? Ada yang tahu terjadinya Abu Jahal dan di mana dia posisinya? Kan dia sekarat ya. Ya mungkin sudah bertumpuk-tumpuk dengan mayat-mayat itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mencari keliling dan menemukan Abu Jahal sedang sekarat. Nah, ini luar biasanya Abu Jahal. Ibnu Mas'ud menginjak leher Abu Jahal yang sudah sekarat itu dan mengatakan, wahai musuh Allah, apakah engkau sudah sadar bahwa Allah telah menghinakanmu? Nah, mestinya dia kan sudah
harus sadar ya. Wong Fir'aun aja tenggelam itu mau mati itu nyawanya sudah di sini itu dia mau bertobat tapi karena sudah enggak bisa. Nah, Abu Jahal ini sudah mau mati itu enggak mau bertobat. Abu Jahal menjawab, apakah aku menjadi hina karena berhasil kalian bunuh, atau kok orang yang kalian bunuh ini justru lebih terhormat seandainya yang membunuhku bukan seorang pembajak sawah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini memang pembajak sawah. Kemudian Abu Jahal meneruskan, beritahukan kepadaku siapakah pemenang dari pertempuran ini. Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Jadi kemudian ini betapa makanya Abu Jahal disebut dengan musuh Allah itu karena ya dalam kondisi seperti itu Abu Jahal itu tidak mau menyadari kesalahannya atau kekhilafannya gitu ya. Akhirnya kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Kemudian Rasulullah berkomentar, Allahul ladzi la ilaha illa. Nah, kemudian saya mencoba mencari kuburannya Abu Jahal. Ya. Ternyata ya Badar itu sekarang ya tidak seperti dulu ya, sudah sangat modern ya, banyak jalan, banyak gedung-gedung begitu ya, sehingga kemudian yang ditempati perang Badar dulu mungkin tidak seluas sekarang. Cuma menurut beberapa informasi ya ini lokasi Badar itu ya seperti ini kondisinya sekarang ya di daerah sana. Cuma waktu itu ya sebagian mayat ada yang dimakamkan di sana dan sebagian juga mungkin ada ditempatkan di tempat yang lain. Tentu kalau itu kan satu liang untuk beberapa orang begitu ya. Nah, ini tempat posisi Badar saat ini, bahkan kalau malam sangat indah sekali kayak di GKB ya. I love GKB. I love Badar. Jadi sudah tidak sebukitan begitu ya. Bahkan lokasi perang Badar sendiri tadi tinggal beberapa petak saja, tidak seluas dahulu. Nah, itu mungkin episode yang ketiga dari perang Badar. Jadi diakhiri dengan terbunuhnya Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Allah. Tinggal satu yang paling memusuhi belum meninggal, itu Abu Lahab. Abu Lahab itu enggak ikut perang Badar. Kemarin saya ceritakan dia mewakilkan kepada orang. Tapi nanti dia meninggal di Mekah karena sakit dan tidak ada yang menolong, kemudian meninggal dunia. Tidak lama, berapa bulan atau begitu setelah perang Badar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Monggo jika ada pertanyaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan selanjutnya akan ada pembahasan. Ini kan 1 bulan lagi Ramadan, kemungkinan 2 kali pertemuan lagi Sirah Nabawiyah, membahas tentang beberapa kisah per individu, tapi tidak banyak. Ada perwakilan individu sepak terjang, itu kan secara umum ya. Kalau film kemudian disorot satu gitu, beberapa gitu. Itu terus kemudian satu tentang ghanimah. Itu perang Badar kan banyak sekali, sebagaimana yang saya ceritakan kemarin. Itu beberapa harta itu banyak sekali, sehingga orang Muslim itu sempat ribut gara-gara harta ini gawe sapa gitu. Sehingga kemudian turunlah ayat tentang pembagian ghanimah itu. Berapa ya, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian sisanya dibagi. Nah, itu kemudian kehebatan sahabat ketika bercekcok kemudian dikembalikan kepada Rasul tidak bisa menjawab, tunggu wahyu turun. Nah begitu. Kemudian tidak lama turun, ya sudah, semuanya sudah sami'na wa ata'na.